Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan, walaupun dalam situasi yang membuat kita gelisah dan juga mungkin ketakutan. Tapi satu hal yang harus kita yakini, sukacita Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk melalui situasi seperti ini. Jemaat yang terkasih, yang saat ini sedang bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing, kita akan memulai ibadah kita dan saya undang jemaat semua untuk berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 36, Yesus Raja Damai. Peneguhan, kebaktian dan salam persekutuan. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, damai sejahtera kiranya tercurah ke atas saudara-saudara di dalam persekutuan yang dibangun oleh Roh Kudus. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Manusia hidup tidak dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Tuhan dalam nas pembimbing pada kebaktian hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 481. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Haleluya.
Dipersilahkan duduk kembali. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan ini sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar hidup kita memiliki kelimpahan dalam anugerah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Mari kita menyambut dengan nyanyian pengakuan dan permohonan pengampunan dosa dari Kidung Keesaan nomor 67 dari bawah tubir dosa. Jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah akan membuka hatinya bagi orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang dinyatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan disampaikan bagi kita. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan
yang semakin besar. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru, karena Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian Minggu Paskah kedua 19 April 2020 ini. Adapun firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar dan kita terima terambil dari Injil menurut Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita untuk kita memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur untuk firman Tuhan yang tersedia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas Alkitab yang sudah tersedia bagi kami. Orang-orang, para nabi, para rasul yang sudah Tuhan berkati sehingga melalui proses waktu yang panjang, perjanjian lama dan perjanjian baru telah tertuliskan bagi kami sekalian sehingga hingga hari ini kami dapat mendengar dan menerima firman Tuhan dalam bentuk pengkanonan Alkitab bagi kami sekalian. Sehingga ya Tuhan, Alkitab yang adalah firman-Mu menjadi penuntun, menjadi pegangan, bahkan juga menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di hari Minggu Paskah pada saat ini. Kami kembali ya Tuhan menerima pemberitaan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebagai tanda pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit memberikan kami pengharapan, yang bangkit memberikan kami kekuatan, yang bangkit memberikan kami semangat. Ya Tuhan Bapa dalam sorga,
kuduskanlah dan sucikanlah setiap kami sekalian jemaat Tuhan, demikian juga hamba-Mu. Ketika sebentar bersama-sama kami akan mendengar uraian firman Tuhan ini. Bahkan biarlah ya Tuhan, firman yang akan Tuhan taburkan kepada kami dapat kami hayati, dapat kami maknai, bahkan juga ya Tuhan, kiranya Engkau menopang dan menolong kami, menuntun kami, supaya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk boleh melakukan, mewujud nyatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam sorga, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian gereja-Mu dan anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita bersama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, terambil dari Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang diberitakan bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap perikop kita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Saudara, berapa kali kita sudah merayakan Paskah? Atau berapa kali kita sudah merayakan hari-hari raya gerejawi? Atau pertanyaannya, berapa kali kita sudah membaca Alkitab, berdoa, bahkan kita pergi ke gereja dan terlibat dalam persekutuan ibadah di gereja? Mungkin pertanyaan yang saya sampaikan ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu pikir adalah pertanyaan yang tidak terlalu penting. Namun, Bapak Saudara, pertanyaan ini adalah menjadi satu pertanyaan yang sesungguhnya ingin
masing-masing membawa kita kepada satu refleksi, satu perenungan. Apakah memang kehadiran kita dalam kebaktian-kebaktian perayaan-perayaan Paskah, kebaktian perayaan-perayaan Natal, bahkan kehadiran kita sebagai satu persekutuan dalam kebaktian Minggu, dalam kebaktian KRT, doa-doa kita, saat-saat kita membaca Alkitab itu sudah berdampak bagi kehidupan kita. Apakah iman kita sudah berkaitan dengan hidup sehari-hari dari kita sekalian, atau hanya sekedar sebuah ritual saja? Maka pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengajak kita untuk berefleksi. Kita menghayati sejauh apa ibadah-ibadah kita itu memberi dampak bagi kehidupan kita dalam keseharian kita. Perikop kita, saudara, dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 adalah merupakan perikop peristiwa Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid pasca kebangkitannya pada hari pertama di minggu sesudah peristiwa Jumat Agung. Ini adalah sebuah catatan dari Injil Yohanes yang menceritakan penampakan Yesus, kehadiran Yesus sesudah peristiwa Yesus menampakkan diri di hadapan Maria. Dalam kebaktian Paskah pada minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Yesus menampakkan diri di hadapan Maria yang berduka, di hadapan Maria yang bersedih, di hadapan Petrus dan murid yang dikasihinya. Ketika pagi-pagi benar Maria pergi ke kubur Yesus dan menjumpai pintu kubur telah diambil orang. Dan di situ Maria dan juga murid-murid yang lain tak menjumpai jasad Yesus. Dan di situ mereka menjumpai fakta di mana kain kafan sudah tergulung dengan rapi. Simon Petrus dan murid yang dikasihi bersukacita karena mereka menjumpai fakta bahwa Yesus telah bangkit. Demikian juga ketika Maria menyadari, ketika namanya disebut Maria, lalu Maria mengenali Yesus yang bangkit dan Maria pun bersukacita. Peristiwa Paskah berarti Kristus yang bangkit adalah Kristus yang melihat mereka yang lemah. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang menoleh kepada Maria yang lemah, kepada Maria yang takut, kepada Maria yang gelisah. Dan saudaraku, pada hari ini kita pun menjumpai bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak membiarkan kegelisahan itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang care. Tuhan adalah Tuhan yang peduli terhadap pergumulan murid-murid yang lainnya. Dan itulah yang kita baca dalam bagian pembacaan kita pada Paskah yang kedua di hari ini. Ketika hari sudah malam, itu yang dicatat oleh Yohanes di ayat yang ke-19. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Saudara, kita bisa membayangkan bahwa murid-murid berkumpul di suatu tempat. Yohanes sendiri sampai tidak bisa mencatat, memberikan informasi tempat itu apa namanya. Saya membayangkan bahwa ini adalah ketakutan yang luar biasa yang masih dialami oleh para murid ketika itu.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid di suatu tempat, dan di sana juga ada penjelasan di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu terkunci itu memberikan gambaran ketakutan dan tekanan yang dialami oleh para murid ketika itu. Ketakutan pada orang-orang Yahudi. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam situasi ketakutan yang seperti ini, saudaraku, bahkan kalau kita membayangkan bahwa situasi ini pun ada pada kita, kita diperhadapkan pada ketakutan yang luar biasa, maka apa yang menjadi harapan kita? Ketika saya takut, ketika Bapak Ibu takut, apa yang menjadi harapan? Maka harapan kita adalah ada pihak yang memberikan kekuatan. Ketika kita sedang takut, maka ada harapan, ada pihak yang memberikan semangat, dan kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid yang berkumpul di sebuah tempat dengan pintu yang terkunci dan menyampaikan salam damai sejahtera bagi kamu, itu menjadi sebuah energi. Itu menjadi sebuah energi, menjadi sebuah gairah baru bagi murid-murid ketika itu. Itulah paling tidak saudara yang dicatat oleh penulis Injil Yohanes. Ketika mereka berkumpul di suatu tempat dan mengunci pintu rumah mereka. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya. Dia tunjukkan, memberikan fakta, dia tunjukkan tangannya bekas lubang paku, dan dia tunjukkan lambungnya yang tertikam oleh tombak. Dan Yohanes mencatat saudara di ayat yang ke-20 bagian B, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara yang terkasih, bahwa kehadiran Yesus menjumpai murid-murid yang takut. Kehadiran Yesus menjumpai murid-murid yang sedang berada dalam tekanan telah mengubah, dan sapaan salam sejahtera bagi kamu telah mengubah keadaan. Mengubah keadaan dari takut menjadi berani. Mengubah keadaan dari sedih menjadi keadaan yang bersuka cita. Saudara, itulah yang terjadi pada peristiwa yang digambarkan oleh penulis Injil Yohanes ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga peristiwa ini dapat kita maknai, saudara, ada dua hal yang dapat kita maknai dari peristiwa ini. Yang pertama adalah bahwa peristiwa ini hendak menegaskan. Peristiwa ini hendak menegaskan bahwa Yesus adalah bukan Yesus yang sekedar lahir dan hidup dan mati. Tapi Yesus adalah Yesus yang menegaskan dirinya bahwa dia benar-benar bangkit. Dia adalah Tuhan yang benar-benar bangkit dari kematiannya. Dan memberikan penegasan bahwa aku tetap bersama-sama dengan kalian, kata Yesus kepada murid-muridnya. Kebersamaan Yesus dengan murid-murid tak bisa dipisahkan dengan kematian. Kebersamaan Yesus dengan kita sebagai gerejanya juga tak bisa dipisahkan oleh maut. Itulah saudara yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ini menjadi kekuatan buat kita. Apapun kekuatan yang lain, bahkan maut dan kematian sekalipun, tak akan bisa memisahkan murid-murid dari Tuhan Yesus. Tak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan Yesus.
Itulah yang ingin ditegaskan, saudaraku, oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita berbahagia, berpengharapan di dalam Kristus. Lalu peristiwa ini juga saudara hendak menegaskan bahwa Yesus berupaya untuk mengkonsolidasi murid-murid. Ketakutan membuat orang tidak bisa melakukan apapun selain mengunci diri dan berdiam di dalam rumah. Lalu Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan semangat kembali, mengkonsolidasi murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mereka jangan terus-menerus mengunci diri. Yesus hendak mengatakan, menegaskan, aku sudah bangkit. Aku tunjukkan dengan bekas paku di tanganku dan bekas tombak di lambungku. Jangan engkau khawatir. Itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, selain mengkonsolidasi murid-murid yang takut dan tercerai karena kegelisahan, maka apa yang dilakukan Yesus, saudara, adalah bahwa Ia hadir dan memberikan satu pembaharuan bagi para murid ketika itu. Ada transformasi diri yang dihasilkan dari perjumpaan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Perjumpaan Maria dengan Yesus menghasilkan pembaharuan. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid yang dikasihi menghasilkan pembaharuan. Dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas menghasilkan pembaharuan. Dan perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-murid yang mengunci diri pun menghasilkan pembaharuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita tarik dari firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita pada pagi hari ini? Saudara, perjumpaan dengan Kristus yang bangkit mengubah hidup dan kehidupan murid-murid. Dengan demikian maka perjumpaan kita dengan Kristus yang bangkit pun mengubah kehidupan kita. Tidak ada tugas yang bisa dilakukan jika kita mengalami terus-menerus ketakutan. Murid-murid harus mengalami transformasi diri. Perjumpaan dengan Kristus menghasilkan transformasi diri. Perjumpaan dengan Kristus menghasilkan pembaharuan diri, mengubahkan. Perjumpaan dengan Kristus membuat murid-murid keluar dari rumah, dari tempat persembunyian dan membuka pintu yang terkunci. Embusan Roh Kudus artinya bahwa murid-murid diberi kuasa untuk bersaksi. Tuhan mengembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Itu berarti Tuhan memberikan kuasa untuk bersaksi. Tentu saudara, inilah yang juga dinyatakan bagi kita sekalian. Kita melihat akhirnya perjumpaan Kristus dengan murid-murid membawa mereka keluar untuk bersaksi. Bersedia mempertaruhkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Petrus, Yohanes, Thomas, dan murid-murid yang lain pergi dengan berani memberitakan Injil. Perjumpaan dengan Kristus membawa dampak yang positif, di mana mereka memiliki keberanian untuk bersaksi bagi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kita? Itu barangkali pertanyaannya. Bagaimana dengan kita, murid-murid
Tuhan pada masa kini ketika kita pun mengalami perjumpaan dengan Kristus. Apakah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit memampukan kita untuk bertransformasi diri? Kita keluar dari rumah kita yang terkunci untuk berani memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Inilah saudara cara kita untuk berefleksi di Minggu Paskah yang kedua ini lewat firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Jujur kita sering egois, hanya mau berkatnya dari Tuhan, hanya mau keselamatannya, tetapi tak mau kita berkorban. Seringkali kita hanya bisa menuntut, minta itu dan ini kepada Tuhan, tanpa kita mau memberi diri bagi Tuhan sendiri. Nama Kristus seringkali kita jadikan alat pembenaran diri, dan nama Kristus sering kita jadikan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, mari kita merenungkan. Biarlah perjumpaan dengan Kristus yang bangkit membuat murid-murid Tuhan memiliki apa? Memiliki kehidupan keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dan sekaligus saudaraku, perjumpaan dengan Kristus seperti yang dialami oleh murid-murid dalam pembacaan kita, mentransformasi mereka. Demikian juga perjumpaan kita dengan Tuhan mentransformasi diri kita, yang takut jadi berani, yang di dalam rumah menjadi keluar rumah untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus memperjuangkan iman kita, memperjuangkan Kristus yang sudah bangkit, yang memberikan kita semangat, yang mengubah diri kita sebagaimana yang terjadi pada murid-murid Yesus. Dalam bacaan kita pun dipanggil untuk melakukan itu dalam kehidupan keseharian kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk terus mengalami transformasi diri dan sekaligus kita bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat kita, yang nanti kita akhir dengan kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur karena tiada pernah Tuhan lelah untuk mengingatkan kami. Terkadang ya Tuhan kami sadar kami bagaikan orang-orang yang bebal, yang terkadang melupakan karya Tuhan yang begitu besar bagi kami. Karya Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Ketika Tuhan mau mati di atas kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan bagi kami sebuah jaminan dan pengharapan bahwa kami tak boleh lagi untuk terus menjadi takut dan khawatir mengunci diri. Tetapi kebangkitan Kristus telah menjadikan murid-murid bertransformasi diri untuk keluar, membuka pintu-pintu rumah mereka, bersaksi tentang Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman yang Engkau taburkan pada saat ini juga mengajarkan kepada kami, gereja, murid-murid Tuhan pada masa kini, untuk juga melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para murid-murid ketika itu. Dan kami bersyukur atas karya Tuhan melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, dengan semangat kebangkitan Kristus ya Tuhan yang mentransformasi kami,
semua sebagai orang-orang percaya. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa, kami ingin menyerahkan. Berkati ya Tuhan, kiranya gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, Gereja Kristen Pasundan yang Kau tempatkan di Jawa bagian barat, bahkan GKP Yeruel Cibubur. Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya kami terus-menerus dengan kuasa kebangkitan Kristus diberikan semangat dan keberanian untuk menyaksikan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati kiranya seluruh gerak pelayanan yang kami lakukan lewat program-program yang ada, baik dalam koordinasi sektor-sektor, komisi-komisi, koordinasi panitia-panitia, koordinasi PPJ, bahkan juga ya Tuhan dalam seluruh gerak pelayanan yang kami lakukan sebagai jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan dalam bentuk pelayanan kami semua itu hanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga ya Tuhan mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kami yang ambil bagian dalam kebaktian ini. Baik para majelis jemaat, demikian juga ya Tuhan pemandu pujian, pemusik, bahkan juga ya Tuhan semua kami termasuk di dalamnya tim kreatif multimedia yang terus menerus ya Tuhan bekerja untuk melayani Tuhan melalui kebaktian online di masa-masa ini. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa. Kami mengingat ya Tuhan jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, bahkan juga Tuhan yang menopang mereka. Dalam iman biarlah ya Tuhan, dan dalam pengharapan mereka akan kesembuhan, Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga pada saat syafaat ini kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan fisik mereka. Ya Tuhan, berikan, curahkan mereka kekuatan, semangat, iman dan pengharapan yang berasal dari Tuhan, supaya di tengah-tengah masa lanjut usia Tuhan tetap memberikan kesehatan, bahkan iman dan pengharapan kepada para orang tua kami. Inilah ya Tuhan sungguh yang menjadi doa dan permohonan kami. Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga pada saat ini Tuhan berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Dalam sepekan ini Tuhan berkati kiranya saudara-saudara kami jemaat Tuhan, agar mereka bersyukur atas apa yang sudah Tuhan karyakan dalam kehidupan mereka pada masa-masa yang sudah. Dan biarlah ya Tuhan pada waktu-waktu ke depan, maka tangan Tuhan jugalah yang menaungi mereka, melingkupi mereka dalam setiap langkah perjalanan kehidupan saudara kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada saatnya Tuhan, pada akhirnya kami juga ingin berdoa saat ini bagi masyarakat dunia, bagi bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan, kiranya para pemimpin kami dengan hikmat yang dari Tuhan sendiri di dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang adil dan sejahtera. Bahkan ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak pernah putus ya Tuhan berdoa, berharap kepadamu. Biarlah ya Tuhan kami tertunduk di hadapan Tuhan, memohon kekuatan yang dari Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap pihak yang tengah berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah ya Tuhan dalam kasih karunia, berkat, kemurahan dan kuasa Tuhan, Engkau berkenan ya Tuhan
memberikan jalan keluar bagi bangsa-bangsa, keluar dari masalah pandemi ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih jika di akhir dari kebaktian minggu ini kami akan beraktivitas masing-masing di sepanjang hari ini bahkan hari-hari ke depan. Biarlah ya Tuhan kami memohonkan naungan kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat 5 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Persembahan pada kebaktian minggu hari ini yaitu 1 kantong persembahan syukur. Jemaat dapat menyampaikan persembahannya melalui 1. Transfer ke rekening Bank BNI Cabang Pembantu Cibubur dengan nomor rekening 670 1318 atas nama GKP Yeruel Cibubur, dan mengirimkan bukti transfer ke Bendahara Umum atas nama Ibu Sri Prasetyaning Tias Ayu dengan nomor HP 0818 485 639. Yang kedua, dimasukkan dalam kotak persembahan di depan gereja melalui amplop dengan menuliskan persembahan minggu, KRT, bulanan, persepuluhan, syukur, persembahan pengakhiran pelayanan Pendeta Yusti Sri Wayuni di depan pintu gereja dan kotak terkunci. 3. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam celengan atau amplop dengan menuliskan persembahan minggu, KRT, bulanan, persepuluhan, syukur, persembahan pengakhiran pelayanan Pendeta Yusti Sri Wayuni, dan dapat diserahkan kepada Majelis Jemaat GKP Yeruel Cibubur jika situasi sudah kondusif. Persembahan diiringi nyanyian PKJ 149 ayat 1 dan 2. Ucap syukur pada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, inilah tangan-tangan yang mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang berasal daripada-Mu. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami
diperkenankan turut bekerja di ladang Tuhan. Dalam Yesus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masuki pengutusan dan berkat. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu kita bersaksi karena Tuhan yang bangkit memberikan kepada kita keberanian. Biarlah saudara kita upayakan dan tunaikan panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah berada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.